Di tanggal 8 Agustus tahun 2019 lalu, dua orang pengunjung sebuah bar di kota Reggio Emilia, Italia, membuat panggilan darurat setelah mereka mendapati seorang wanita tewas berlumuran darah di area meja bartender. Pihak kepolisian dan ambulans pun datang ke lokasi. Setelah melalui pemeriksaan mendalam, polisi memastikan jasad wanita itu adalah Hui Zhao yang merupakan bartender di bar tersebut. Hui Zhao yang juga akrab dipanggil Stefania ini berasal dari provinsi Zhejiang, Cina. Ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Italia, awalnya karena kedua orang tuanya membuka sebuah pabrik di sana. Bisnis orang tua Zhao itu diketahui berjalan dengan baik, sampai akhirnya di tahun 2008, mereka membeli sebuah bar di kota Reggio Emilia. Keberuntungan rupanya masih terus berpihak kepada keluarga Zhao, karena bisnis bar tersebut berjalan dengan baik. Tempat itu populer di kalangan anak muda karena lokasi yang berada tepat di belakang sebuah kampus di kota tersebut. Zhao sendiri sudah membantu bisnis kedua orang tuanya itu dengan menjadi seorang bartender. Kepribadian yang murah senyum dan juga ceria menjadi salah satu alasan suksesnya bar tersebut. Menurut para pelanggan, Zhao merupakan wanita yang lembut dalam berbicara. Ia juga diketahui memiliki suara indah saat bernyanyi. Hal itu terbukti saat ia menjadi juara kedua dalam kompetisi menyanyi yang diadakan di tahun 2018. Namun nasib baik Zhao berubah menjadi mimpi buruk di tanggal 8 Agustus 2019. Seperti biasa di bulan Agustus yang juga bersamaan dengan libur musim panas, pengunjung bar Zhao terbilang sepi. Saat itu ibu Zhao yang biasa menemaninya, mengurus bar mereka merasa tak enak badan dan memutuskan untuk pulang. Sedangkan Zhao merasa bisa mengurus bar sendirian karena saat itu tak banyak pengunjung yang datang. Tak lama setelah ibunya pergi, Zhao mulai menata tumpukan botol di rak belakang meja bartender. Saat itu seorang pria berkulit coklat yang sedang membawa sebuah pisau berukuran 30 cm langsung masuk ke dalam bar dan lari ke arah Zhao. Zhao yang belum sempat bereaksi itu pun langsung ditikam beberapa kali dengan brutal. Hal itu sempat diketahui dua orang pengunjung yang mengaku mendengar teriakan Zhao. Mereka lalu berusaha untuk menangkap pelaku, namun ia sudah terlebih dulu melarikan diri dari lokasi. Kondisi Zhao saat itu sudah tak bergerak berlumuran darah. Pihak kepolisian yang langsung datang ke lokasi memastikan Zhao meninggal dunia karena lukanya yang parah. Sesaat kemudian ibu Zhao yang mengetahui hal itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia bahkan beberapa kali pingsan setelah melihat anaknya tersebut dalam kondisi sudah tak bernyawa. Pihak kepolisian lalu mencoba menenangkan ibu Zhao dan membawanya untuk menjauh dari TKP. Mereka langsung mensterilkan TKP dan mulai untuk melakukan investigasi. Polisi kemudian memeriksa CCTV yang berada di dalam maupun di luar bar. Tak membutuhkan waktu lama, dari rekaman CCTV, polisi mendapatkan identitas pria yang menyerang Zhao. Pria tersebut diidentifikasi bernama Hisham Bouksit yang merupakan warga negara Maroko. Polisi langsung menelusuri latar belakang Hisham dan menemukan bahwa ia merupakan seorang imigran ilegal yang tinggal di Italia sejak tahun 2015. Karena saat itu pihak kepolisian Italia sudah 2 kali menerbitkan dokumen deportasi untuk Hisham. Hisham juga diketahui merupakan pelanggan yang sering mendatangi bar milik Zhao tersebut. Menurut para saksi, Hisham biasanya selalu menyendiri dan tak banyak bicara. Ia kadang datang untuk memesan kopi dan roti, setelah itu langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Bersamaan dengan terungkapnya tersangka pembunuhan Zhao, pihak konsulat Cina yang berada di Milan langsung meminta polisi Italia untuk secepatnya menangkap Hisham. Selain itu, mereka juga meminta warga negara Cina yang saat itu berada di Italia untuk lebih berhati-hati dan terus menjaga diri. Tentu berita pembunuhan Zhao ini dengan cepat menyebar di komunitas warga Cina yang berada di dalam ataupun di luar Italia. Mereka menuntut polisi untuk memperbanyak personil dalam perburuan Hisham. Oleh karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak, kepolisian Italia langsung menerbitkan foto dan ciri spesifik dari Hisham ke penjuru negeri. Media cetak maupun digital juga turut menyebarkan foto Hisham di setiap acara yang mereka tayangkan. Investigasi besar-besaran dari polisi nampaknya sedikit membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah sandal yang dicurigai milik Hisham yang dibuang di semak-semak. Namun sebuah sandal saja tak akan banyak membantu dalam perburuan ini. Sementara itu di tanggal 11 Agustus 2019, pihak keluarga mengadakan upacara untuk mengenang Zhao tepat di depan bar milik mereka. Upacara itu didatangi lebih dari 1.000 orang yang ingin menunjukkan rasa bela sungkawa
terhadap kematian Zhao yang mengenaskan. Saat dimintai pertanyaan, pihak keluarga mengaku sangat kecewa dengan kinerja dari aparat penegak hukum di Italia. Mereka mengatakan kalau polisi seakan tidak melakukan pencarian Hisham dengan maksimal. Selain itu, pihak keluarga juga mengatakan kalau pemakaman Zhao akan diadakan di tanggal 20 Agustus 2019. Tepat 1 hari sebelum pemakaman Zhao, kepolisian Italia mengumumkan kalau mereka telah menangkap Hisham. Namun warga Cina yang tinggal di Italia tetap mengkritik kepolisian karena diketahui Hisham sendirilah yang telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Di pagi hari tanggal 19 Agustus 2019, Hisham diketahui keluar dari hutan di kawasan Reggio Emilia karena kehabisan makanan dan minuman. Saat menyerahkan diri, Hisham juga diketahui masih menggunakan baju dengan banyak darah. Baju itu ditengarai merupakan baju yang sama yang ia kenakan saat ia dengan tega menghabisi Zhao. Setelah ditangkap, pihak kepolisian lalu menginterogasi Hisham untuk mengetahui apa motif dibalik pembunuhan yang ia lakukan itu. Awalnya polisi berspekulasi bahwa motif pembunuhan ini adalah rasa benci Hisham terhadap wanita. Namun saat ditanyai, Hisham dengan santai menjawab, "Itu aku lakukan karena aku mencintai Zhao sejak pertama kali aku melihatnya." Hal ini pun membuat polisi bertanya-tanya, kalau memang Hisham mencintai Zhao, kenapa ia harus membunuhnya? Untuk memastikan hal itu, polisi mencoba menanyakannya kepada pihak keluarga dari Zhao. Dengan tegas mereka membantah pernyataan Hisham tersebut. Pihak keluarga yakin kalau pengakuan Hisham hanya sebuah usaha yang dilakukan semata-mata agar hukumannya menjadi lebih ringan. Karena bebarengan dengan pandemi COVID-19, akhirnya sidang kasus pembunuhan Zhao baru dilakukan di tanggal 22 April 2022 lalu. Dalam persidangan mereka memutarkan rekaman video saat kejadian berdurasi 3 menit. Namun pihak keluarga tak sanggup untuk melihat karena selama 3 menit itu terdengar teriakan dari Zhao. Sementara itu Hisham ditempatkan di ruangan terpisah. Namun saat ia mendengar teriakan Zhao dalam video, Hisham mulai berteriak dan marah tanpa alasan. Ia juga terlihat sangat panik. Tak sampai di situ, Hisham bahkan berusaha untuk melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke tembok. Untuk menenangkan emosi Hisham, pihak psikiatris pun diperintahkan. Ia kemudian dibawa keluar ruangan persidangan dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa benar Hisham melakukan pembunuhan itu semata-mata karena ia mempunyai gangguan mental, atau ia hanya berpura-pura untuk menghindari hukuman berat? Hal itu kemudian dipastikan oleh pihak dokter yang memeriksanya. Hisham diketahui memiliki riwayat penyakit personality disorder dan juga delusi dalam hubungan percintaannya. Di tanggal 6 Mei 2022, hakim memutuskan untuk memvonis Hisham dengan hukuman penjara selama 25 tahun 10 bulan. Hakim mengambil keputusan tersebut karena saat hari kejadian, Hisham diketahui telah merencanakan pembunuhan terhadap Zhao, yang berarti saat itu ia secara sadar dan tidak terpengaruh dengan kondisi mentalnya sama sekali. Untuk Zhao, pemakaman yang diadakan tanggal 20 Agustus 2019 lalu diadakan dengan penuh haru. Banyak orang yang turut menghadiri pemakaman itu termasuk warga lokal Italia. Keluarga Zhao tak kuasa menahan tangisnya. Mereka tak habis pikir bagaimana seseorang yang mempunyai hati lembut seperti Zhao berakhir secara tragis. Keluarga berharap Zhao dapat meninggal dengan tenang dan berada di surga terbaik. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.